Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar. Ya, pendengar, kita kembali berjumpa ya dalam program Tausiah Mutiara Pagi bersama saya Miranti Rizky yang akan temani Anda sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Euforia Dunia, Lupa Akhirat, Jiwa Tak Lagi Takut Dosa bersama dengan narasumber Ustadzah Hajah Maisaroh. Ya, dunia ini memang penuh warna ya pendengar, penuh kesenangan, bahkan seringkali menimbulkan euforia yang terkadang juga bisa melalaikan kita. Kadang kita begitu larut dalam kesenangan dunia sampai lupa bahwa ada akhirat yang kekal menanti. Bahkan jiwa kita ini bisa menjadi keras, tidak lagi takut dosa. Naudzubillah min dzalik ya. Dan pendengar, sesuai dengan tema pembahasan kita pagi hari ini, saya juga ajak Anda untuk bisa ikut bergabung, bisa bertanya langsung dengan Ustadzah Maisaroh. Anda bisa langsung telepon di 495850 nanti di sesi tanya jawab, atau melalui WA ke nomor 081555600915. Kebetulan saya sudah tersambung ini bersama dengan Ustadzah Maisaroh. Ustadzah, Assalamualaikum. Ya, Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzah, ketemu lagi kita pagi hari ini. Sehat gak Ustadzah hari Selasa pagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar Pro 1 juga semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ada yang semangat. Ya, katanya lagi, gini, kenapa? Beli donat dipakai saji. Cakep. Penuh semangat agar sehat di pagi hari ini. Alhamdulillah. Kalau pembukanya ada pantun, berarti nanti pas tutup kita pantun lagi ya Ustazah ya. Monggo silakan Ustazah, kita ke mukadimah terlebih dahulu. Seperti biasa nanti ada sesi tanya jawab juga bersama dengan pendengar. Monggo Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar Mutiara Pagi ya. RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemerdekaan yang ke-80 ini. Semoga saja nikmat yang begitu besarnya ini akan terus mampu membimbing hati kita taat intinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membasahi lisan kita untuk senantiasa bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Halo? Iya Ustazah. Kamila? Iya. Kenapa Ustazah? Keputus? Enggak, sudah. Halo? Bisa Ustazah. Oke. Ustazah, halo. Sudah terdengar, sudah Iya, terdengar. Oke. Ke telinga nging ya, baik. Iya. Alhamdulillah sekali lagi senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah adalah sallu alaihi wasallimu taslimah, berselawatlah agar kamu dapat rahmat. Terutama sekarang ini sudah insyaallah menurut kalender global Hijriah adalah tanggal 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 26 Agustus 2025 ini. Karena itulah
banyak fenomena-fenomena di hadapan kita yang itu tidak lain adalah menjadi ibrah bagi kita. Makalah bersegeralah wasari'u ila maghfirah, pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekian yang ada di hadapan kita, orang banyak yang berlebih-lebihan euforia dunia ini. Terlihat sampai mungkin tidak mempersiapkan untuk akhirat, bahkan tidak segan atau sudah tidak ada rasa takut dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, di akhir zaman ini bahwa memang kita rasakan kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuk, kemajuan teknologi yang begitu pesatnya. Kemudian bagaimana mendapatkan kedudukan dan jabatan yang senantiasa dikejar secara berebutan oleh kebanyakan orang, dan tumpukan harta yang rasanya tidak cukup walaupun sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kan bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan. Karena itulah jiwa-jiwa yang lengah, banyak hati yang larut dalam euforia dunia ini, sehingga lupa akhirat dan melupakan tujuan sejati kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Harta dijadikan simbol kehormatan, dan mereka tidak peduli dengan cara haram mencarinya. Bahkan jabatan senantiasa dikejar dengan segala cara. Bahkan boleh jadi banyak yang mengorbankan kebenaran, dan dosa itu dianggap biasa. Malah maksiat itu jadi hiburan. Makanya perintah Allah sering diabaikan. Dan akhirat yang begitu kekal nanti, wal akhiratu khairu wa abqa, hanya menjadi wacana, bukan prioritas. Padahal Allah mengingatkan kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga di dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu nanti hatta zurtumul maqabir, masuk ke dalam liang kubur. Jelas ayat ini mengingatkan dan menggambarkan manusia betapa wa aksaruhum la yaskurun, kebanyakan manusia yang tidak bersyukur itu sibuk mengejar dunia, sampai azal menjemput pun tiada disadarinya. Padahal hakikat dunia tidak lain adalah i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Para pendengar sekalian, yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu tadi, tidak lain adalah senada dengan yang ada di surat Luqman ayat 33. Maka itulah Allah senantiasa memberi peringatan kepada kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la tajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya
wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai lengah dari kebaikan-kebaikan Allah dan kamu adalah diperdaya oleh penipu. Para pendengar sekalian, sungguh apa yang diusahakan oleh kebanyakan manusia dengan susah payah, dengan kerja keras, mulai pagi sampai malam, bahkan mungkin malam pun itu masih terus berupaya bekerja keras, tapi semuanya itu kan jelas tidak kekal, akan lenyap. Tidak satupun yang dibawa sekian banyak tumpukan-tumpukan itu. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Tertera di surat An-Nahl ayat 96. Para pendengar sekalian yang berbahagia, begitu bahaya terlalu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah pernah bersabda bahwa fa'absiru wa amilu ma yasurrukum fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha in tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakhum. Bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian, kata Rasulullah. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir jika dunia kekayaan dibentangkan atas kalian sebagaimana yang pernah dihamparkan oleh atas orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian berlomba-lomba memperoleh kekayaan itu seperti yang mereka lakukan, dan akhirnya kekayaan itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Ini diriwayatkan sahih oleh Bukhari dan Muslim. Padahal hubud dunya ra'su kulli khoti'ah, cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan atau dosa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan bahwa akan datang nanti suatu masa ketika bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian bagaikan orang-orang yang lapar berebut makanan di atas nampan. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian banyak. Tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah menanamkan dalam hati kalian itu wahan, yaitu cinta dunia. Apa itu wahan ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Para pendengar, kalau sudah jiwa tidak lagi takut dosa, dianggap kebiasaan,
bahkan yang kemaksiatan terus dilakukan, malah itu sebagai hiburan katanya. Nah, tidak bisa tidur itu karena takut jabatannya hilang, tetapi tidak sedikit pun takut kehilangan iman. Ya. Sebagaimana tidak sampai jatuh miskin, ya daripada miskin amal. Sudah tidak ada lagi rasa getaran, ketakutan saat sholat ditinggalkan, saat puasa pun tidak terkerjakan lantaran kesibukan dan merasa lapar. Ya. Sudah tidak ada pegangan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu yang agama. Padahal para pendengar sekalian yang berbahagia, yang pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum berkhutbah di hadapan masyarakat Kufah bahwa menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh perkara yang paling saya takutkan dari kalian adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan adalah melupakan dari akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah berpaling dari kebenaran. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, selaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengikuti Rasulullah, yang apalagi pas di bulan-bulan sangat indah ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tunjukkan bahwa selawat kita, kecintaan kita tidak hanya sekedar di bibir dengan menjawab Allahumma sholli alaihi begitu saja, tapi wasari'u ila maghfirah, agar jiwa kita terjaga dari euforia dunia yang berlebih-lebihan, bersegera wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesadar-sadarnya buka hati akan hakikat dunia, sadar dunia ini hanya sementara. Kali lagi wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih kekal. Sehingga insya Allah dengan banyak berzikir, beristighfar di segala kesempatan, terutama tengah malam saat semuanya tidur, dan juga pagi hari ini tetesan air mata istighfar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah hati sudah mulai luruh, sudah ada kelembutan dan merasa bayang-bayang dosa ada di hadapan kita, dan kita minta ampun dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun kedudukan kita, dan dimanapun kita sedang berada, bisa memprioritaskan ibadah kita, kembali menegakkan ibadah mahdoh kita terutama, dan memperbaiki muamalah, tidak sampai mendolimi orang lain untuk ambisi dunia kepuasan diri. Sehingga insya Allah salat kita akan menjadi tanha anil fakhsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kemudian sadar bahwa zakat ini adalah untuk membersihkan dari segala harta yang kita miliki, dengan terus memperbanyak amal soleh kita. Dan karena tahu, sadar sepenuhnya harta dan jabatan sebagai amanah, insya Allah
banyak apapun gelar yang didapat, sekarang kalau sudah nanti masuk ke liang lahat, bahkan sebelum masuk saja sudah tidak ada lagi disebutkan oleh Pak Mudin ya. Yang disebutkan adalah berubah Prof, Dok, PhD atau MS, IMST ya. Semuanya berubah menjadi almarhum ataupun almarhumah. Para pendengar sekalian, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra di miladatil al maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu mati. Para pendengar, sekali lagi di akhir ini diskusi kita bahwa euforia hanyalah fata morgana. Na'udzubillah, jangan sampai kita tertipu hingga lupa tujuan hidup, dan dunia bukan rumah kita, tapi ladang amal soleh untuk bisa menggapai akhirat yang kekal sebagai tempat panen dari amal soleh kita nanti. Begitu para pendengar sekalian yang berbahagia. Baik, sudah disampaikan untuk mukadimahnya. Dan kita buka sesi tanya jawab ya bersama dengan pendengar Pro 1 yang mau ikut bergabung bersama kami. Saya persilahkan Anda tinggal telepon di 495850 atau bisa melalui WA ke nomor 0815556915. Saya bacakan dulu satu WA yang sudah ikut bergabung, Ustadzah, dari Bu Siti di Blimbing. Ustadzah, bagaimana cara agar hati kita tetap tenang dan tidak larut dalam kesenangan dunia? Karena terkadang saya merasa sudah sholat, sudah mengaji, tetapi tetap saja kalau melihat orang lain lebih sukses ya dalam urusan dunia, hati ini tuh timbul rasa iri dan lupa bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah, begitu Ustadzah. Sebelum dijawab, ada pendengar yang sudah ikut gabung lewat telepon WA. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Suhoryanto. Halo Bapak. Oke, Pak Suhoryanto. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Bapak silakan. Waalaikumsalam Pak. Ada pertanyaan apa Pak? Ini Mbak Fira. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum mohon tanya soal masalah menata hati zaman sekarang, apakah sama seperti zaman orang-orang yang pernah dikerjakan tentang aktivitas yang nggak akan mungkin sampai melihat mengarah untuk kebutuhan di akhiratnya. Di samping itu, untuk menghindari tentang istijab, apakah sama yang dikerjakan mengikuti atau menuruti hawa nafsu? Niku kemawon Ustazah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tentang menata hati begitu ya Ustazah ya. Ya, yang terakhir tadi apa Mbak? Istidraj. Istidraj. Ustazah, sebelum dijawab ada pendengar lagi yang sudah gabung di telepon 495850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Mas Faris, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Nah ini kok sudah bisa Mbak Mira? Bisa. Iya, cuman Mbak Mira aja kayaknya. Oh gitu. Kalau Kak Ruli kok sulit ya. Nggak ngecek mungkin Mas Faris. Gimana Mas saya Faris? disuruh telepon WA lah, tapi saya aman sama paketannya. Oh nanti gitu. Ya. Sampaikan ya nanti ya. Oke, baik. Mas Iya. Faris, monggo mau bertanya apa? Ini Mbak Mira, ini kan kadang namanya saya itu kalau udah terlanjur senang sama temen itu ya, terus pokoknya luar biasa. Tapi ya nggak enaknya kadang ada beberapa teman lain yang tiba-tiba iri gitu. Itu gimana ya Mbak Mira? Apa saya harus sabar atau bagaimana gitu? Iri apa Ya, ini? Iri dibuat ketika saya menelpon beliaunya sengaja nggak bisa gitu Mbak Mira. Gitu. Oke. Cemburu ya. Iya, cemburu betul. Oke. Nah, padahal yang teman yang saya senang itu sesama cowok, Mbak Mira. Hah? Gitu. Sesama laki-laki. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mira. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Faris di Batu. Ya, baik, silakan Ustazah. Sudah ada 3 penanya ini, kita tanggapi satu persatu nggih. Terima kasih Bu Siti. Jadi supaya tidak terlalu dunia, karena itulah kita belajar, lihatlah yang di bawah panjenengan saja. Kalau memang lihat yang di atas, istilahnya yang lebih kaya, yang punya kemewahan, ya kita mesti kok saya tidak bisa begitu ya, saya kok seperti ini. Padahal insya Allah panjenengan bisa sudah diberi nikmat oleh Allah di atas orang-orang di bawah panjenengan, ya. Karena itu lihatlah yang di bawah, orang yang kondisinya, ekonominya, terus fisiknya dan sebagainya, atau nikmat-nikmat yang lain. Maka dengan melihat di bawahnya, alhamdulillah, saya masih bisa seperti ini, masih bisa mendapatkan sesuatu, atau saya masih bisa terpenuhi ini dan itu, ya. Maka kalau demikian, maka insya Allah kembali, pokoknya intinya dengan banyak bersyukur, maka insya Allah tidak akan hati tadi mudah larut dengan keadaan dunia atau rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan dengan sudah preso tadi sudah menyadari bahwa sudah rezekinya masing-masing, kalau sudah rezekinya tidak akan kemana. Karena itu seringlah mengunjungi saudara teman yang sakit, atau bahkan pernah mendampingi orang yang sakaratul maut, ya, sehingga jelas betul bahwa lebih banyak nikmat yang panjenengan terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah panjenengan. Apalagi kemudian kalau sudah layak gitu ya, ternyata sekaya apapun, mobil mewah apapun, perhiasan apapun, ternyata tidak ada satupun yang di bawah. Lah inilah untuk mengembalikan hati menjadi lembut dan kemudian menjadi mudah menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Pak Sufrianto, ya. Jadi dalam rangka menata hati, ya seperti yang mudahnya itu memakai dengan tombol hati tadi, ya. Tombol hati yang sering disenandungkan itu ono 5, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah salat wengi lakonono, weteng kutukang luwe, maca Al-Qur'an sakmanane, dan orang-orang soleh itu kumpulono, istilahnya berkumpulnya dengan orang yang soleh. Tetapi memang kalau orang kemudian hatinya sudah keras, diberitahu oleh Allah maupun oleh orang lain tetap terus, dan menurut kita terasa kok dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat kedoliman, kok masih malah menjadi-jadi ini adalah kemewahannya, kesombongannya, dan itu bisa dikatakan istidraj, ya, karena
Allah sudah menjadikannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan ini tertutup cap oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulit menerima petunjuk karena sudah tadi terlalu gelap hatinya untuk mendapatkan petunjuk, dan itulah bisa juga disebut istidraj. Dan ini naudzubillah sungguh-sungguh termasuk orang yang gofilin, orang yang lalai, dan nanti kerugian yang besar yang akan didapatnya di akhirat. Gitu nggih. Baik, Mas Faris, Ustazah, sebelum dijawab ada penelpon lagi, boleh saya angkat ya, Ustazah? Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Irwan. Ya, Mbak Mira yang cantik dan soleh. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Gimana Pak Irwan? Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di Jawa Tengah. Saya lagi PKL di sini kan. Alhamdulillah. Lagi PKL, mau amal PKL juga 5 bulan sekarang. Iya Pak Irwan. Begini Bu Ustazah, berkaitan dengan masalah antara orang tua dan anak, ya, yang sudah berpisah. Contoh seperti mudah-mudahan yang baik. Setelah kebanyakan kan seorang bapak sudah berpisah, apalagi punya istri yang baru, anak sudah terpisah, enggak memperlihatkan bahwa saya sama seorang bapak semua ke anak tanggung jawab semua. Makanya sekarang begini Bu, kepada ibunya yang kalau kebetulan anak saya 7 lah, ada 6, yang satu meninggal, ibunya ada 4. Semua ke ibunya, saya urus aja, nitip, biar saya banting tulang cari nafkah untuk anak. Betul diperlihatkan. Makanya saya kira ini Bu, merubahkan dulu urusan pribadi, hidup sendiri dulu, karena anak takut yang terbengkalai. Nah, bagaimana? Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa seorang bapak seperti saya, enggak. Justru saya memperlihatkan bahwa saya sebagai seorang bapak sama materi untuk masalah pendidikan diserahkan kepada ibunya masing-masing. Kebetulan dia anak tinggal 6 ibu, 3 yang masih perlu biaya, yang 3 mah sudah mandiri. Nah, itu bagaimana pendapat ibu untuk menjawab asumsi kebanyakan bahwa seorang bapak memang tidak semua seperti itu. Terima kasih Bu, mohon tahu saya untuk supaya tetap saya jadi seorang bapak yang baik, bertanggung jawab terhadap anak walaupun sudah berpisah, walaupun sama mantan, malah tidak ada mantan anak, kan tetap aja tersebut karena mantan. Ustaz lagi Bu, mertua kan ada saya menengok mertua yang mantan mertua sakit, kok sampai mantan saya tidak menemui saya, ingin bersilaturahmi, tapi kok tidak menemui saya. Udah nggak apa-apa. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Irwan. Ada Bu Karomah ini sudah gabung juga, Ustazah. Mohon maaf saya terima langsung ya karena udah nunggu dari tadi nih. Oke, Bu Karomah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nunggu dari tadi ya Bu Karomah ya. Oke. Nggak apa-apa. Gimana ya. Bu, mau bertanya apa? Iya nih nyoba-nyoba ternyata WA bisa telepon. Iya Bu, silakan Bu. Alhamdulillah saya penggemar setiap hari setelah subuh langsung duduk manis mendengarkan mengikutinya. Alhamdulillah. Sampai hafal Mas Hari, Pak Irfan. Habis ini Bu Karomah jangan mau kalah Bu, harus ikut gabung terus biar saya juga hafal sama Ibu. Insya Allah, ya. Walaupun saya nggak WA tapi mengikuti sampai selesai. Oke, matur nuwun. Gimana Bu? Ustaz yang saya tanyakan Ustaz ya, kebetulan saya itu sudah umur lah termasuk sudah alhamdulillah dikasih umur sampai sekian masih diberi kesempatan untuk bertobat. Gini Ustaz, selalu ingat mati, apa itu nggak keterlaluan ya Ustaz ya. Jadi kalau mau gini takut, jadi berusaha memperbaiki diri sebaik-baiknya. Apa boleh perasaan seperti itu Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mati, boleh nggak? Kalau terlalu berlebihan seperti gimana gini Ustaz ya? Oke, kita jawab dulu ke Mas Faris di Batu. Ada rasa iri cemburu tadi ya? Tidak boleh berlebihan. Sebagai muslim pun dia berbagi. Jadi itu mohon bisa membatasi diri. Tadi yang terlanjur senang kepada
sesama jenis ini. Nah, tolong tetap bisa dibatasi, segeralah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti ngapunten sangat seperti umatnya Nabi Lut dulu yang kemudian Allah membuat kebinasaan yang tidak hanya terkena pada pendosa saja tetapi kepada kebanyakan orang. Begitu Mas Fari, jadi harus bisa berbagi. Jangan hanya pada seseorang itu saja segalanya untuk dia, tetapi sampai yang lain-lain padahal itu adalah sesama teman, sama sahabat terabaikan. Jadi harus sama lah. Pak Riwan, ya bagaimanapun juga alhamdulillah jenengan kami ikut juga salut dengan single father ini, single parent, tetapi bisa terus mendampingi anak-anak yang tinggal 6 ya Bu, ya, karena yang satu meninggal tadi katanya. Dengan alhamdulillah dari 4 istri. Nah ini adalah tetap panjenengan syukuri kalau panjenengan diberi oleh Allah sekarang kemampuan dengan single ini malah kemudian lebih khusyuk beribadah, kemudian mengingat kesalahan-kesalahan yang lalu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini terus saja istiqomahkan. Kemudian malah bisa berbuat amal soleh yang lebih banyak untuk lingkungan sekitarnya. Yang paling penting adalah mungkin masih ini usia-usia subur panjenengan, maka harus bisa mengelola terus tentang hawa nafsu yang sering panjenengan sampaikan bahwa kalau ketemu wanita-wanita di luar bagaimana ya bisa menundukkan pandangan dalam hal tidak terus-menerus bersinergi yang kemudian nanti menyebabkan fitnah. Yang penting itu ya, sehingga tetap bisa terjaga menjadi seorang ayah yang bijak supaya dari 3 putra-putri yang masih belum tuntas bisa panjenengan tuntaskan. Tapi kalau memang butuh pendamping ya minta kepada Allah diberi kemudahan. Ya, tapi kalau masih bertahan dalam kesendirian dan kemudian itu lebih nyaman, alhamdulillah semoga saja tetap diberi kekuatan dan lindungan oleh Allah. Kaitannya dengan menemui mertua kok sang istri tidak mau karena sudah mantan istri tidak menemui, itu insya Allah adalah satu menjaga dari fitnah. Dan karena sudah tidak tidak halal lagi satu dengan yang lain, jadi mungkin menjaga jarak atau sang istri, mantan istri panjenengan. Ya tidak salah dia, ya saja itu juga panjenengan bisa menerima dengan ikhlas. Oh itu lebih baik tidak ketemu daripada nanti ketemu, ingat-ingat lagi hal-hal yang sudah istilahnya saling memaafkan. Mungkin seperti itu. Ya, pada hakikatnya tidak juga salah baginya tidak panjenengan adalah untuk menjaga. Karena kalau calon mertua itu tadi adalah juga masih kan neneknya putra-putri panjenengan semua. Gitu nggih. Bu Karoma, senantiasa ingat mati dalam bahasa Jawa bukan berarti ngalup dan tidak termasuk keterlaluan. Asalkan yang dimaksudkan ingat mati itu kemudian seperti ini. Kalau saya berbuat kedoliman, kemaksiatan, dan kemudian diambil oleh Allah, bagaimana? Jadi itu adalah untuk menjaga, memutus daripada segala kedoliman dan kemaksiatan. Jadi kalau ingat mati, istilahnya mau berbuat salah, mau berbuat menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian ingat ya Allah kalau pas ini saya diambil bagaimana. Nah seperti itu maksudnya. Jadi bukan hal yang keterlaluan,
ataupun kalau orang Jawa mengatakan ngalup, itu kalau ini terus ngene iki enak mati ae sumpek aku lah, itu yang tidak boleh ya. Tetapi kalau kita dengan senantiasa mengingat mati, maka hati ini bersemangat untuk senantiasa berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat di keluarga terutama dan di lingkungan sekitar. Seperti itu maksudnya, selalu ingat mati itu. Baik, terima kasih. Kemudian ini barusan yang sudah ikut bergabung Pak Yudi di Singosari ini, Ustazah. Dunia bukan tujuan hidup tapi tidak dilarang juga dalam bersenang-senang. Apa sekarang nampak bersenang berlebihan? Apa yang harus dirubah? Tidak takut dosa atau sistem tablik yang tidak tepat? Saya kok nggak paham ini apa yang disampaikan Pak Yudi. Mudah-mudahan Ustazah bisa menangkap ini ya pertanyaannya Pak Yudi. Satu lagi yang terakhir Ustazah, saya ke Pak Budi di Sukun mau bertanya, seringkali saya merasa waktu untuk akhirat itu sedikit sekali karena sibuk bekerja dari pagi sampai malam untuk keluarga. Padahal hati kecil ini pengen lebih dekat sama Allah. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan dunia akhirat Ustazah agar kita tidak lalai tetapi tetap bisa menjalani kewajiban juga untuk mencari nafkah begitu Ustazah? Ya. Baik Pak Yudi tadi. Ya. Memang sebagai ladang. Ya, kalau ladang ini kan kita bekerja di dunia ini. Nah, bekerja ini tidak lain adalah sebagai nanti panennya di akhirat. Cuma saja tidak boleh berlebih-lebihan ya. Dalam hal sampai sirah tadi sikil tadi sirah ora ro wektu ya. Dalam artian ora ro waktu ini sudah adzan berkumandang setidak-tidaknya selama 5 kali itu, tetapi yang terkerjakan hanya yang kita datang hanya 3 kali, bahkan mungkin ada yang datang cuma sekali saja waktu pagi mau berangkat, malamnya sudah kesel, kemudian langsung tertidur. Inilah yang di sana yang lupa banyak orang yang itu. Namun di sisi lain, saya kira dengan berbagai tentang dakwah atau tabligh, termasuk yang kami sampaikan lewat RRI ini adalah cara-cara bagaimana mengajak manusia basira wa nadhira, memberi kabar pengira dan peringatan. Saya kira juga banyak benarnya dalam artian bisa lewat medsos atau bisa yang langsung yang datang ke pengajian, bahkan juga baik dari organisasi ataupun juga jamaah yang sudah juga mengajak untuk berbagi dan seterusnya. Cuma saja kalau banyak ini ya mungkin ada sistem-sistem juga yang sisi lain diperbaiki dalam artian mulai dari tingkat RT, RW sampai dengan ke pemerintahan, semuanya harus diupayakan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga antara kemiskinan juga bisa perlahan-lahan teratasi, kemudian kesombongan juga bisa digilas. Nah, ini adalah perlu juga sisi lain perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini semoga saja para pemimpin kita dan para alim ulama kita saling bersatu untuk bisa menguatkan di negeri ini. Begitu ya Pak, tetapi istilahnya dakwahnya sudah tersampaikan dengan lewat berbagai media baik cetak maupun medsos ini, semuanya adalah untuk mengajak manusia pada jalan kebenaran. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Budi, ya, maka ingatlah tadi bahwa jangan sampai menjadi istidrot ya,
sampai kemudian dibiarkan saja oleh Allah. Kalau panjenengan sudah merasa untuk memang untuk kewajiban selaku ayah mencari nafkah untuk keluarga, ya memang itu jelas kewajiban. Tetapi dengan berangkat pagi sampai kemudian petang, yang paling penting di mana saja panjenengan berada, tetap senantiasa tahu dan ingat waktu-waktu Allah memanggil untuk bisa apel, dalam artian adalah panggilan sholat. Jadi di mana saja berada, ya tidak pernah sholat ditinggalkan, bahkan kemudian tetap hati ini dikrullah kasiro, dikir sebanyak-banyaknya. Sehingga sampai di rumah pun masih ada kesempatan untuk bersama-sama keluarga saling mengingatkan, ya, dan juga bisa jauh pun dari keluarga misalnya tetap nanyakan kepada istri anak bagaimana anak-anak sholatnya hari ini, ngajinya hari ini. Nah, jadi masih terus tersambung walaupun memang istilahnya pekerjaannya itu mulai pagi sampai malam misalnya. Tetapi tetap porsinya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur dan juga dimudahkan untuk mencari rezeki tadi karena hati senantiasa terikat pada Allah. Jangan kemudian wah masih pekerjaan belum selesai terus kemudian Allah diabaikan kalau engko ya menjadi ketekuk, ibadah kita menjadi hilang. Saya kira itu Pak Budi agar tetap imbang. Sementara rezeki yang panjenengan peroleh dengan susah payah tetap dibiasakan diri dan keluarga diajak senantiasa untuk bisa tetap ada berbagi dengan yang lain. Tetap dikeluarkan sedekah infaknya sebagai amal soleh secara pribadi maupun juga keluarga. Saya kira begitu, ya Pak. Ya, jadi jangan lupa di mana saja berada agar tetap imbang antara tetap butuh dunia, tetapi bekal di akhirat tadi tidak diabaikan. Terutama adalah waktu-waktu sholat tidak pernah ditinggal. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah untuk tausiahnya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan ya Ustazah ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, terima kasih semuanya, ya. Mbak Mira yang membersamai. Apabila ada yang masih kurang itu karena kefakiran saya. Mohon maaf kalau ada benarnya, kita sama-sama melaksanakan agar kita tidak termasuk na'udzubillah. Tadi dikatakan sahabat tadi Pak Sufrianto, semoga tidak termasuk istidrot, tetapi adalah kita selalu segera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasi dan sambal tomat sampai di sini semoga bermanfaat. Alhamdulillah ada pantun terakhir ini dari Ustazah. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustazah Maisarah tentang bagaimana euforia dunia ini bisa melalaikan kita dari akhirat, bahkan membuat jiwa tidak lagi takut pada dosa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengingat ya, agar kita selalu menjaga hati, memperbanyak istighfar dan tidak terbuai dengan gemerlap dunia yang hanya sementara.